Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok dari mata kuliah sistem antrian. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan apa tugas besar kami. Yang pertama itu ada studi kasus kami dengan judul Analisis Sistem Antrian pada Lift Telkom University Landmark Tower atau TLT. Nah, laporan ini disusun oleh yang pertama ada Putra Omega Bangun, terus ada Rehan Sailendra, terus ada Muhammad Fatur Rahman Tohiri, juga terakhir saya yaitu Fadil Salsabila Zainal. Tolong di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fatur Rahman. Lalu ada latar belakang. Di sini, sistem antrian adalah bagian penting dari manajemen fasilitas di berbagai lingkungan seperti perkantoran, perbelanjaan, rumah sakit, dan institusi pendidikan. Antrian yang buruk dapat menyebabkan ketidakpuasan pengguna, efisiensi rendah, dan kerugian waktu serta produktivitas. Lalu gedung Telkom University atau TULT ini merupakan gedung ikonik di Universitas Telkom yang sering digunakan oleh mahasiswa, sehingga sistem antrian sangat berperan dalam memastikan pergerakan orang yang efisien di dalam gedung. Untuk alasan observasinya karena yang pertama ini volume penggunaan yang tinggi. TWLT juga digunakan oleh banyak orang setiap harinya, sehingga menyebabkan antrian panjang pada jam sibuk. Yang kedua, efisiensi operasional. Memahami pola antrian lift dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Lalu yang ketiga, kenyamanan pengguna. Antrian panjang dan waktu tunggu lama menyebabkan ketidaknyamanan observasi dapat mengidentifikasi area perbaikan. Yang keempat, data untuk perencanaan fasilitas. Hasil observasi memberikan data berharga untuk peningkatan kapasitas lift dan perencanaan fasilitas masa depan. Lalu yang kelima, studi kasus yang relevan. TWLT sebagai gedung dengan aktivitas tinggi menyediakan studi kasus ideal untuk mempelajari sistem antrian yang dapat diaplikasikan ke gedung lain. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi pola dan karakteristik antrian lift di gedung TWLT. Lalu tujuan kedua, menilai efisiensi sistem antrian lift saat ini. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi panjang dan waktu tunggu antrian. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem antrian lift berdasarkan hasil observasi dan analisis. Baik, dikembalikan lagi ke Saudara Padiah. Oke. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Putra Alpa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu menjelaskan bagaimana permodelan antrian dapat dibuat dari studi kasus yang kami buat. Yang pertama, ada menjelaskan parameter antrian. Jadi, sebelum kami memilih model antrian pada kasus antrian lift pada TWLT ini, terlebih dahulu kami mengetahui ada yang namanya notasi kendal. Jadi, si notasi kendal ini memiliki 6 parameter yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada proses kedatangan, kedua distribusi waktu pelayanan, ketiga jumlah server, keempat sumber populasi, kelima panjang antrian, dan keenam disiplin antrian. Oke, kita kaitkan dengan kasus yang kami pilih yaitu sistem antrian pada lift TWLT. Yang pertama dalam parameter proses kedatangan, kami memilih untuk proses kedatangan itu yaitu penumpang di depan lift dapat dianggap sebagai proses kedatangan acak atau random arrival. Jadi si penumpang lift itu tidak bisa diketahui kapan dia datangnya dan kapan si lift itu penuh. Yang kedua ada distribusi waktu pelayanan. Nah, di sini dalam waktu pelayanan pada konteks lift TWLT yaitu waktu yang dibutuhkan untuk naik lift dari lantai tempat penumpang yang dipilih sampai lantai tujuannya. Yang ketiga ada jumlah server. Jumlah server di sini yaitu jumlah liftnya dalam gedung TWLT di sini karena jumlah lift dalam TWLT itu 10, maka
dinyatakan bahwa jumlah server adalah 10. Yang keempat ada sumber populasi. Di sini sumber populasi dianggap tak terbatas karena jumlah orang yang menggunakan lift itu bisa dikatakan sangat besar dan tidak terbatas pada jumlah tertentu. Yang kelima ada panjang antrian. Panjang antrian di depan lift menunjukkan berapa banyak orang yang menunggu untuk menggunakan lift pada satu waktu tertentu. Oke, yang keenam disiplin antrian. Di sini disiplin antrian menurut kami dalam kasus lift TWLT ini adalah zero atau service in random order, di mana penumpang yang masuk lebih awal pada lift belum tentu dia akan keluar lebih awal. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada menentukan model antrian. Jadi pada sistem lift di TWT ini kami menganalisis bahwa pemodelan sistem lift sebagai sistem antrian melibatkan beberapa tahapan dan konsep dasar dalam teori antrian. Yang pertama, kami mengidentifikasi variabel, yaitu laju kedatangan yang kami notasikan sebagai lambda, mendefinisikan rata-rata jumlah pengguna lift pada TWT yang datang per satuan waktu. Untuk cara memperoleh, ya kami bisa melakukan pengamatan pada periode tertentu dan menghitung berapa banyak jumlah penumpang yang datang. Kemudian kami melakukan perhitungan dengan membagi jumlah total penumpang per jam. Yang kedua adalah laju pelayanan atau dinotasikan sebagai mu, yaitu mendefinisikan rata-rata jumlah penumpang yang dapat dilayani oleh lift per satuan waktu. Untuk cara memperolehnya, kami melakukan pengamatan pada waktu yang dibutuhkan. Jadi, lift untuk mengantar penumpang dari lantai asal ke lantai tujuan itu menghitung laju pelayanan sebagai kebalikan dari rata-rata waktu pelayanan. Jadi, untuk selanjutnya yang ketiga jumlah pelayan atau N. Jadi jumlah lift yang tersedia di Tult untuk melayani penumpang. Yang keempat ada kapasitas buffer, yaitu kapasitas tempat di depan lift Tult saat si penumpang itu menunggu. Yang kedua ada untuk selanjutnya ada identifikasi sistem. Jadi kami menggunakan sistem antrian murni, yaitu jumlah buffer tidak terbatas atau tak terhingga. Karena jika penumpang datang pada lift sibuk, maka penumpang akan menunggu di depan lift. Jadi penumpang tetap bisa menggunakan lift, hanya saja menunggu adanya lift yang sedang kosong. Oke, untuk selanjutnya ada mekanisme pelayanan. Jadi sistem antrian pada lift Tult ini menggunakan multi-channel single phase. Kenapa multi-channel? Karena lift melayani beberapa lantai sekaligus. Kenapa single phase? Karena proses pelayanan lift cukup sederhana, jadi pengguna masuk ke lift, lift bergerak ke lantai tujuan, pengguna keluar, dan lift siap melayani pengguna berikutnya. Yang terakhir ada multi-server, kenapa? Karena Tult itu memiliki lebih dari satu lift yang bertindak sebagai server seperti yang kita tahu tadi. Lift Tult itu memiliki 10 buah jenis lift, maka ada 10 server di sana. Yang selanjutnya ada distribusi yang digunakan. Jadi setelah kami melakukan analisis terhadap kasus yang kami pilih, kami menggunakan distribusi Poisson. Karena distribusi Poisson ini menggambarkan kedatangan acak penumpang dengan laju tetap sebesar lambda dan menggunakan distribusi eksponensial. Jadi menggambarkan waktu layanan yang acak dengan rata-rata tertentu sebagai 1 per mu, yang dimana kondisi tersebut cocok untuk di situasi di mana layanan bersifat memoryless atau tidak tergantung pada layanan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya ada model antrian. Untuk model antrian di sini kami pilih adalah model antrian M besar M besar C. Kenapa? Karena M pertama itu yaitu Markovian arrival process, di mana kedatangan penumpang mengikuti proses Poisson. Yang kedua, Markovian service process, yang berarti layanan lift mengikuti distribusi eksponensial, dan C sendiri adalah jumlah lift atau server. Oke, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya yaitu bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rehan Selendra. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3. Yang pertama, kita masuk ke subbab pertama, yaitu adalah eksperimen. Nah, eksperimen kita selama menganalisis sistem antrian di sini yang ada di Telkom, berada di gedung Tult itu, kita menganalisis selama 22 menit dengan mengamati mahasiswa yang masuk dan keluar dari salah satu dari ke-10 lift yang berbeda yang ada di TWLT. Setelah melakukan pengamatan selama 22 menit ini, kita dapat menyimpulkan sistem antrian itu menggunakan sistem distribusi Poisson seperti yang dibilang tadi di bab 2.
Karena distribusi Poisson memodelkan kedatangan penumpang yang acak dan independen dalam periode waktu tertentu. Kita masuk ke subbab 3.2, yaitu adalah data. Di sini kita dapat melihat data yang dapat ditampilkan di sini selama 22 menit dari pukul 14.00 hingga 14.22. Dengan jumlah orang total 66 mahasiswa dan total waktu pelayanan selama 22 menit dan total waktu observasi selama 40 menit. Di sini kita masuk ke perhitungannya. Dari data yang kami peroleh dapat disimpulkan jumlah kedatangan persatuan waktu atau lambda dengan rumus jumlah pelanggan dibagi dengan total waktu observasi sama dengan 1,65 mahasiswa per menitnya. Jumlah yang kedua, jumlah pelayanan persatuan waktu atau itu dihitung dengan menggunakan dengan rumus jumlah pelanggan dibagi dengan total waktu pelayanan sama dengan 3 mahasiswa per menit. Boleh di next. Yang ketiga kita akan menghitung utilitas pelayanan dengan rumus lambda dibagi mu dikali 100 dengan hasil 55% utilitas pelayanannya. Yang keempat adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem dengan simbol LS yang menghasilkan 1,2 mahasiswa jumlah rata-rata pelanggannya. Yang kelima, kita ada jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian yang kita simbolkan dengan LQ. Kita menghasilkan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian sebesar 0,672 mahasiswa. Yang keenam, ada waktu rata-rata dalam sistem. Kita simbolkan dengan WS dan kita dapatkan hasilnya sebesar 0,74 detik. Yang ketujuh, ada waktu rata-rata dalam antrian yaitu WQ. Kita dapatkan sebesar 0,407 detik. Nah, setelah dilakukan perhitungan selama 22 menit ini, data yang kita dapatin itu sudah mencukupi untuk dikatakan sebagai sebuah sistem antrian berdistribusi Poisson. Walaupun dalam perhitungan rata-rata pelanggan dan rata-rata waktu tidak mendapatkan angka yang genap atau angka yang bagus, nilai lambda atau jumlah kedatangan persatuan waktu dan nilai mu atau jumlah pelayanan persatuan waktu dapat dibilang stabil selama 22 menit pengamatan dan 22 menit selanjutnya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Oke. Untuk bab 4 atau bab terakhir akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ada 4.1 yaitu kesimpulan dari hasil analisis antrian lift di gedung TWLT tersebut menunjukkan bahwa sistem antrian lift saat ini belum efisien. Hal ini ditunjukkan dengan total waktu pelayanan yang lebih lama daripada total waktu observasi yaitu 22 menit versus 10 menit. Rata-rata waktu tunggu yang cukup lama yaitu 4 menit dan kapasitas lift yang tidak mencukupi untuk melayani permintaan yang ada. Lantai 11 adalah lantai yang paling banyak dituju yang dapat memperlambat pelayanan. Untuk meningkatkan efisiensi, direkomendasikan untuk menambah lift, mengubah strategi pembukaan dan penutupan pintu, meningkatkan keandalan lift, dan memberikan edukasi kepada pengguna lift. Lalu yang terakhir ada 4.2 yaitu saran. Yang pertama, tangga untuk lantai rendah. Promosikan penggunaan tangga untuk pengguna yang menuju lantai rendah misalnya 1-3 guna mengurangi beban lift. Terus yang kedua ada pertimbangan modernisasi lift yang ada misalnya dengan meningkatkan kecepatan pintu atau sistem pemanggilan yang lebih canggih. Untuk paling terakhir mungkin akan kita lihatkan dokumentasi. Ini dokumentasi ketika kita mengamati lift tersebut. Oke. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.